Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat 56 Channel. Berjumpa lagi dengan saya Wika Okralia Monalisa dalam acara Bincang-Bincang 56 Channel. Bersama saya sudah ada Ketua OSIS dari SMP Negeri 56 Batam, Ananda Al-Fajar Nur Faiz. Kita sapa dulu. Al-Fajar, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, pagi ini kita akan berbincang-bincang tentang topik yang sedang marak dibicarakan di dunia nasional kayaknya nih Fajar ya, tentang perundungan atau bullying ya, yang sedang marak di TV-TV, di sosial media ya. Nah, sekarang Miss akan menanya ke Fajar nih, kira-kira menurut Fajar apa sih perundungan itu, apa sih? Coba. Perundungan itu adalah tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh pembuli itu. Mungkin pembuli itu ingin mendemonstrasikan perasaannya melalui tindakan yang buruk, atau meluapkan perasaannya melakukan tindakan yang buruk demi mendapat kepuasan hati, kesenangan hati, atau ingin diakui hebat di sekolah. Nah, banyak orang yang salah artikan ya. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa perundungan itu adalah hanya tindakan kekerasan ya. Padahal pembulian sendiri itu bahkan dari bentuk terkecil sampai perkataan gitu ya. Fajar bisa jelaskan nggak sebenarnya apa sih macam-macam perundungan yang perlu kita cegah? Ada banyak sekali jenis-jenis perundungan, mulai dari verbal, fisik, dan sosial, hingga di dunia maya atau di internet. Kalau yang verbal apa kira-kira contohnya? Contoh yang verbal itu seperti mengejek misalnya, atau memanggil nama dengan yang buruk, menghina fisik. Kalau yang perundungan fisik itu seperti mendorong, memukul. Dan kalau yang sosial itu ia sering dikucilkan atau sering dijauhi dan sering dimusuhi orang lain. Dan kalau di media sosial itu dia itu dibully di media sosial secara dari komentar-komentar netizen. Jadi itu sangat berpengaruh pada mentalnya. Luar biasa sekali ya pemahaman Fajar ya. Nah, sesuai pemahamannya Fajar nih, kira-kira apa saja sih dampak dari perundungan ini yang bisa kita rasakan? Apa saja kira-kira? Dampak perundungan ini ada 4. Yang pertama tuh ada akademis, fisik, sosial, dan mental. Kalau di akademis itu dia seperti misalnya penurunan prestasi. Dia jadi tidak niat belajar karena gelisah. Terus dia terjadinya penurunan tingkat kehadiran sekolah. Dia sering jarang sekolah karena mungkin orang-orang akan menertawakannya di sekolah nanti. Nah, terus itu juga berpengaruh pada fisik dan mental. Jadi mental dia itu merasa gelisah, cemas, takut, dan sulit tidur. Nah, itu juga nanti akan berdampak pada fisiknya yang menjadi lemah, bungkuk, dan di sosial ia akan rendah diri, tidak percaya diri. Dia sering mengikuti perkataan orang lain, dan ia sering tidak keluar rumah misalnya, dan tidak ada tujuan hidup. Ia juga sering dikucilkan, dan jadinya ia menjadi orang yang penakut, lemah, dan tidak percaya diri. Luar biasa sekali ya. Jadi dampak dari perundungan ini memang luar biasa ya Fajar ya. Bahkan kita pernah dengar di sosial media ataupun di media-media elektronik, bahkan ada yang sampai bunuh diri ya. Nah, sekarang kira-kira nih siapa yang mempunyai peran untuk mencegah perundungan? Biasanya perundungan ini terjadi kebanyakan di mana ya Fajar ya? Biasanya perundungan itu bisa terjadi di mana saja, tetapi yang paling banyak itu adalah di sekolah. Nah, perundungan itu terjadi karena pengaruh dari diri seseorang, bagaimana ia bersekolah di situ,
jika ia pemalu atau penakut, mungkin banyak orang-orang yang akan menertawakannya. Berarti perundungan ini memang lebih dominan terjadi di sekolah ya. Nah, kira-kira nih siapa saja yang mempunyai peran aktif untuk mencegah perundungan yang ada di sekolah? Mungkin bisa jadi guru, seluruh siswa, atau orang tua. Kira-kira siapa yang mempunyai peran paling penting dalam mencegah perundungan ini sendiri? Mungkin kalau di sekolah orang yang paling berperan penting itu guru ya. Guru kan itu kan mengajarkan tentang kebaikan, mengajari siswa bagaimana cara menjadi teladan, orang yang baik. Kalau di lingkungan sosial mungkin misalnya orang tua atau orang-orang yang baik lah di terdekatnya. Berarti semua pihak harus bekerja sama ya Fajar ya untuk mencegah perundungan ini sendiri. Nah, mungkin untuk guru dan orang tua kita mungkin harus lebih concern lagi kepada peserta didik kita. Kita memahami, kita menyelidiki bagaimana tindakan-tindakan mereka. Kalau memang sudah mendekati ke ciri-ciri yang terdampak atau akibat dari perundungan, mungkin kita bisa dekati gitu ya Fajar ya. Mungkin ada yang sering tidak hadir ke sekolah, atau ada yang takut ya, yang pemalu atau takut, bisa jadi dia adalah korban perundungan. Nah, ini tugas kita bersama bagaimana cara menyelesaikan ini semua ya. Pertanyaan untuk Fajar nih, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih menurut Fajar, jika Fajar menjadi korban perundungan, apa yang Fajar lakukan? Kalau Fajar jadi korban bully atau perundungan itu, mungkin Fajar bisa bercerita pada orang yang dipercayai. Tapi kalau tidak ada orang bisa dipercayai, mungkin Fajar bisa ngomong nanti sama guru, atau Fajar bisa istilahnya melarikan diri. Tapi melarikan dirinya itu ke hal yang positif, mungkin seperti menggambar, melukis, ataupun menulis dan membaca buku, agar mental Fajar itu bisa pulih kembali lewat hal-hal positif yang Fajar lakukan. Luar biasa ya, ini patut dicontoh bahwa jika kita menjadi seorang korban perundungan, maka kita harus lari ke hal-hal yang positif. Tidak boleh malah lari ke hal-hal yang negatif ya Fajar ya. Karena ada kita dengar orang yang korban perundungan ini malah mengurungkan diri di kamar, atau malah terjaring pada narkoba gitu ya. Nah, kalau Fajar sendiri berarti kita harus melapor ya, melapor ke orang terdekat dulu ya. Setelah itu mungkin kita bisa ke guru kalau di sekolah ya Fajar ya, atau di lingkungan masyarakat kita bisa melapor ke kantor polisi gitu ya Fajar ya. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Fajar. Sebagai ketua OSIS di sekolah ini, kira-kira langkah apa yang Fajar lakukan untuk kedepannya untuk tindakan pencegahan perundungan di sekolah? Mungkin OSIS di sekolah ini kami akan mengadakan kampanye tentang perundungan ini, seperti membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tentang perundungan ini, seperti yel-yel misalnya, atau buat pidato tentang bullying dan hal-hal lain sebagainya. Lalu kami juga akan membuat satgas yang bertugas untuk mencegahnya terjadi perundungan di sekolah ini. Mungkin kami akan bekerja sama juga bersama dengan guru-guru yang lain seperti guru BK dan yang lain-lainnya. Luar biasa ya, sebagai tahapan atau tindakan anti pencegahan perundungan, anti bullying ya Fajar ya. Sebagai ketua OSIS, Fajar akan melakukan tindakan-tindakan seperti yang tadi disebutkan, termasuk pembentukan satgas ya. Satgas ini mungkin menyelidiki ya, atau memantau tindakan pencegahan bullying ya. Oke, untuk yang terakhir nih, kita minta kepada Ananda Fajar untuk closing statementnya. Kira-kira apa sih yang Fajar inginkan terhadap teman-teman di sekolah ini? Closing statement lah,
himbauan kepada teman-teman ini, silakan. Kepada teman-teman, jadilah diri kalian itu yang baik, meskipun diri kalian itu sering diejek orang atau dihina orang, tetaplah memaafkan, tetaplah menerima apa adanya pada diri kalian. Jangan memendam rasa benci, karena kalau kita memendam rasa benci dan kita akan mengeluarkannya, mungkin itu sia-sia jika kita mengeluarkannya kepada orang lain dan berakhir pada kata maaf. Jadi jadilah orang yang baik, saling memaafkan. Mungkin hidup saling memaafkan itu memang melelahkan, tapi bagaimana dengan jalan cerita hidupmu yang indah itu? Luar biasa sekali ya Fajar ya, sangat menginspirasi ya. Nah, juga kita himbau kepada teman-teman ya, kepada sahabat 56 channel, mari kita sama-sama mencegah perundungan, mari kita menerapkan sikap saling menghormati dan saling menghargai. Dan juga kepada orang tua di rumah, mohon diawasi anak-anaknya jika ada ciri-ciri terdampaknya perundungan, maka kita bisa bicarakan, kita bisa cari tindak pencegahannya. Demikianlah acara Bincang-Bincang 56 channel hari ini. Terima kasih buat Fajar, sukses selalu ya. Semoga program-program OSIS di SMP 56 berjalan dengan baik dan terus menjadi inspirasi banyak orang ya. Tetap positif dan jangan patah semangat ya. Terima kasih Fajar. Demikianlah acara Bincang-Bincang 56 channel pada pagi hari ini. Saya Wika Okralia Monalisa undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di 56 channel berikutnya. Sampai jumpa, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.